hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Ayo sorak-sorai sekali lagi buat Yesus Tuhan kita. Katakan dengan hatimu, Tuhan ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini Tuhan. Aku ada. Saya undang kita untuk berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku semua. Angkat kedua tangan kita, katakan dengan hati kita, katakan Tuhan, aku ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Syukur. Biar hati kami penuh dengan limpahan syukur. Karena ada begitu banyak kebaikan yang kerap kali kami lupakan. Kami hanya ingat cuma kekurangan kami. Kami hanya cuma ingat apa yang kami butuhkan belum dapat. Padahal segitu banyak yang baik dalam hidup kami.
kami selalu melupakan Tuhan. Mengapa pikiran kami Tuhan hanya melihat kebutuhan kami yang belum ada? Mengapa kami tidak bisa melihat begitu banyak Engkau sudah memberi kepada kami? Umur, banyak hal. Biar mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk membuka hati kami untuk firman-Mu. Kau sucikan setiap kami yang ada di tempat ini. Biar setiap kami Tuhan boleh, bukan hanya di bawah kaki bukit, di bawah kaki gunung Tuhan, tapi kami boleh naik ke atas seperti Musa ke Sinai, berhadapan dengan Tuhan, mendapatkan firman dan hukum-hukum-Mu. Hari kami ini kami juga ada di gunung-Mu, bukan di Sinai secara jasmani, tapi inilah tempat-Mu Tuhan. Di kami ingin untuk membaca, melihat, mendengar, merenungkan segala firman dan hukum-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang punya persoalan, masalah, tantangan. Tuhan, mungkin dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka. Bahkan dalam karir, studi mereka, keluarga mereka. Kami tahu Engkau selalu bekerja dalam hidup kami. Tapi kerap kali Tuhan, karena iman kami goyah, sehingga kami merusak rencana Allah. Dan kami boleh berjalan menurut jalan kami, bukan jalan Tuhan. Biar hari ini kami tahu bahwa Engkau sediakan jalan yang indah dalam hidup kami. Dan kami siap untuk membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, kuatkan, sertai setiap kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dikasihi Tuhan. Sambil duduk saudara, kita membaca tentang karakter Kristus. Karakter Kristus hari Rabu. Kita ini ada program, yaitu untuk belajar karakter Kristus. Setiap hari itu ada 4 karakter yang harus dilatih. 1 minggu 7 hari kali 4 28. Untuk tahap pemula, saudara setiap hari kita coba latih 4. Atau saudara belajar untuk 1 minggu. Lama-lama 4 karakter 1 hari, lama-lama 28 karakter itu akan menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Orang yang bergaul dengan Tuhan itu harus punya karakter yang baik. Saudara mau bergaul dengan orang yang lain, saudara, atau orang punya kedudukan, saudara juga harus punya etika karakter yang baik. Gak mungkin kalau saudara mau kumpul yang di tempat-tempat yang gak benar, ya gak usah karakter. Oleh karena itu sebagai warga kerajaan surga punya karakter. Kita baca dulu ya. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus. Hari Rabu. Murah hati. Disiplin. Penguasaan diri. Kesalehan. Murah hati. Disiplin. Penguasaan diri. Kesalehan. Saudara lihat. Firman Tuhan pertama kali dia mengajar, yaitu khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan mendapat kemurahan. Kita selalu ingin minta kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memberi kemurahan kepada kita. Yaitu dia kasih Roh Kudus, kita dikasih iman percaya. Tapi kalau kita tidak belajar murah hati untuk mengampuni orang, ya murah hati saudara, itu bukan obral. Bukan untuk menunjukkan gengsi. Bukan. Memang karakternya murah hati. Bukan disuruh orang, bukan motivasi. Dikatakan berbahagialah orang murah. Sudah berbahagia, dia akan mendapat kemurahan. Saudara, kita murah hati sama orang, naruh di rumah kita, kita antar, diampuni kesalahannya, saudara, dan lain sebagainya. Kita dapat kemurahan Tuhan juga. Kemudian Tuhan ajarkan tentang doa Bapa kami. Itu khotbah di bukit. Itu pertama kali. Jikalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Hampir sama. Jikalau kamu mengampuni, Bapakmu di surga mengampuni kamu. Dosa kita sudah diampuni ketika kita percaya. Di tengah perjalanan,
Karena kita tidak murah hati, tidak mengampuni orang. Saudara, tidak membantu orang dalam kelemahan. Saudara, kita tahan diri kita. Di situ saudara, Allah tidak memberi kemurahan. Karena kita tidak ngampuni dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Ada begitu banyak salah paham semuanya. Kita juga tidak diampuni. Artinya yang awal diampuni. Tapi yang perjalanan kekristenan ini loh. Yang kita salah ini loh. Karena tidak satupun manusia yang tidak bersalah. Kalau saudara yakin tidak bersalah, saudara gak usah ngampuni, gak apa-apa. Tapi kalau kita tahu kalau kita bersalah, ampuni orang lain. Karena kita juga butuh pengampunan. Dan disiplin doa. Daniel itu 3 kali sehari berdoa. Bukan cuma berdoa memuji Tuhan. Banyak orang berdoa memuji Tuhan. Tapi dia buka, saudara, jendelanya. Dia menghadap ke atas. Menghadap ke kiblatnya itu. Yerusalem saat itu. Ketika dia sibuk, dia datang. Bukan soal sekarang saya ngajar saudara cuma untuk berdoa memuji Tuhan. Ada fokus gak ke Tuhan? Dan kedua, disiplin. Dia sedang Perdana Menteri. Mungkin orang berkata, menteri kita ada meeting. Kalau gitu meeting jam 1 aja. Penting, ya. Kamu kasih tahu apa pentingnya, nanti saya renungkan jam 1 kita ngomong. Dia pulang di rumahnya. Dia buka, dia berdoa. Disiplin. Tapi kita lain, disiplin. Dikasih handphone seandainya. Ke gereja. Tapi membuka WA. Dikasih perusahaan. Sorry Pak, ada tamu datang. Yang datang kan tamu itu siapa? Tuhan. Ujian. Masa cuma 2 jam gak bisa? Kalau gak bisa ya gak apa-apa lah. Ikut aja 1 jam terakhir. Bisa semuanya. Tapi gak bisa Pak, ajak meeting ke atas. Bila perlu ajak dia ke gereja. Itu penting, saudara. Disiplin itu bagus. Penguasaan diri. Mana ada orang yang mau berhasil tidak menguasai diri sih. Belajar menguasai diri. Dan juga hidup juga tentu belajar kesalehan. Bukan gereja tidak mengajar saudara untuk saudara, ayo tabur tuai, kasih uang dapat berkat. Itu hanya tawaran emosi. Kita punya karakter itu saleh. Amin. Saleh itu bukan berarti memberi sembarangan. Saleh itu dia tahu posisinya. Kesalahan itu tidak bisa dirubah dalam hidup kita. Kenapa saudara lihat itu? Kekristenan pertama itu siapa yang buat? Saudara ngomong Paulus, tunggu dulu. Petrus ketika pergi ke rumahnya Simon penyamak kulit. Di mana? Di Yope. Terus dia melihat Tuhan kasih dia makanan yang menurut dia haram. Dia bilang, gak bisa. Haram ini. Apa yang dihalalkan Tuhan jangan diharamkan. Perintah Tuhan. Setelah dia mengerti, Tuhan ngomong, nanti ada orang Yunani. Itu perwira datang. Kamu ke sana. Loh, dia bukan orang Yahudi. Tapi Tuhan ngomong pergi. Karena dia orang yang saleh. Yang saleh dan suka membantu pekerjaan rumah Tuhan. Itu yang pertama yang membuat kekristenan masuk ke seluruh bangsa. Artinya apa? Orang saleh pertama di luar kekristenan itu mulai kena. Akhirnya Petrus datang, ketemu ini, diajak dia pergi, kumpul. Sementara dia sampaikan khotbah, mereka dipenuhi Roh Kudus, baru dia tahu bahwa kekristenan bukan untuk Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Tapi yang memulai seorang perwira pangkat orang Yunani, orang yang saleh. Jadi sebenarnya kita ini dari bangsa lain, bukan Yahudi. Kita mesti punya turunan kesalehan itu. Dan senang di rumah Tuhan. Saudara, baru nanti Paulus itu yang memberitakan untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi awalnya, saudara baca aja nanti Kisah Rasul 10-11. Itu penting saudara. Kesalehan itu.
Kita lihat dulu saudara, tema kita hari ini, karakter dan gunung Allah. Saya tidak mau bicara karakter, sudah selesai tadi. Saya ajak untuk lihat Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan 6. Ada malaikat yang besar, yang tinggi saudara. Kakinya bisa nginjak di laut, satu di daratan. Berarti seberapa lautan itu? Kalau dia orangnya biasa, minimal satu paha laut. Satu paha gini, gak mungkin. Berarti itu di hadapan dia laut itu mungkin segini. Dia bisa di atas laut sama di atas tanah. Memang ada cerita ini gak tahu benar gak tadi, cerita orang-orang jujur dari Israel itu. Ketika suatu hari ini cerita, bukan berarti firman karena gak ada di firman. Tapi ada di kitab orang-orang jujur. Gitu. Tapi kita nggak perlu dikhotbahkan, cuma ini satu kisah saja, saudara. Ya, Musa ketika dipanggil Tuhan, dia datang. Ada makhluk, besar sekali, pokoknya Musa ketakutan. Itu bukan 1 kilo, waduh besar sekali. Akhirnya Tuhan berkata, jangan takuti Musa, minggir. Dia minggir. Jadi malaikat itu macam-macam, saudara. Ini kita lihat salah satu malaikat seberapa besarnya. Dan apa pesannya. Ya, Wahyu pasal 10. Ayat 1 sampai dengan 6. Dan aku, ini Wahyu ya. Melihat seorang malaikat lain yang kuat. Turun dari surga. Berselubungkan awan. Dan pelangi ada di kepalanya. Mukanya sama seperti matahari. Kakinya bagaikan tiang api. Saudara pasti ngomong ini Tuhan Yesus mungkin. Tapi tunggu dulu, lihat aja dulu. Dan tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Berarti ada yang mau diomongkan ini. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Dan kaki kirinya di atas bumi. Berapa dalamnya? Saudara hitung sendiri. Dan malaikat ini berseru dengan suara nyaring. Sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara. Aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu. Dan janganlah engkau menuliskannya. 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit sambil ada kitab yang dibuka. Kecil. Apa kata dia, malaikat ini? Dan ia bersumpah demi dia yang hidup. Kalau Tuhan tidak mungkin dia bersumpah demi dia yang hidup. Dia bersumpah atas dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi. Kalau ini bersumpah dengan dia yang hidup, Yesus berarti kan? Sampai selama-lamanya. Dan yang telah menciptakan langit, yaitu yang hidup itu, dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Kata malaikat itu, tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan, jangan main-main. Makanya Tuhan, saudara, 5-6 tahun lalu, saya dapat penglihatan. Dan Tuhan tunjukkan. Dan dia berkata, akan ada pengangkatan. Siapkan umatku. Saya diam, saya ngomong sama beberapa pendeta saja. Tapi kemudian diteguhkan oleh 4 orang yang tidak saya ngomong. Ketika diteguhkan 2 orang, baru saya ngomong. Dan saya minta mungkin itu ada 1 yang meneguhkan. Tidak apa-apa, kamu maju aja. Kamu cerita aja. Tapi kalau kamu lebih dari 10 menit, saya duduk, kamu yang khotbah. Ya, silakan. Ya, shalom. Ya, mungkin ada yang belum tahu saya Otniel. Saya tergabung di Yes. Saya pelayanan juga di sini dan puji Tuhan, Tuhan memberikan suatu kesempatan visi yang luar biasa yang saya pada awalnya juga nggak menganggap visi ini bagaimana gitu loh. Jadi
singkat cerita saya pulang pelayanan. Itu mungkin ada beberapa tahun yang lalu pulang pelayanan. Sampai di rumah ya biasa istirahat malam. Tiba-tiba saya mimpi ada suatu penglihatan di suatu ruangan. Ruangannya itu sangat besar, sangat luas. Banyak hamba Tuhan di situ. Banyak teman-teman Yes juga di situ. Mereka baris rapi sekali. Jaraknya 1 lengan ini. Lalu Pak Fengki ada di depan menghadap ke kita yang sedang baris. Ruangannya lebar sekali. Baris jarak 1 lengan. Saya ada di barisan itu. Teman-teman juga ada di barisan itu. Banyak hamba Tuhan juga ada di barisan itu. Lalu tiba-tiba Pak Fengki ajak untuk kita itu berdoa. Mari berdoa. Berdoa, tutup mata. Gak lama, setelah amin, saya buka mata saya. Beberapa orang, beberapa hamba Tuhan, bahkan Pak Fengki juga gak ada. Saya kaget, apa ini? Tiba-tiba gak ada. Dan tempat itu mewah, besar, luas sekali. Saya dengan teman-teman beberapa juga ada yang, ayo kita cari. Mereka ini sembunyi apa gimana gitu. Lalu kita ini mau ngapain di sini? Kita cari-cari, buka ruangan, ada banyak sekali ruangan, nggak ada. Sampai ada satu jendela juga, kita lihat ke arah luar. Di luar itu kondisinya sangat berantakan, saudara-saudara. Jadi kayak kerusuhan. Ada orang bakar mobil, bakar ban. Semuanya kacau balau. Kita di situ bingung. Lalu ada juga beberapa teman-teman yang sempat menangis juga. Kita ajak, ayo cari lagi, ayo cari. Nggak mau, mereka diem, mereka nggak ikut. Ya sudah, beberapa nyari. Dan sampai pada akhirnya tidak ketemu. Dan ya saya terbangun dari mimpi saya. Bangun, terus saya sempat tanya. Saya awalnya dapat sendiri, menurut penafsiran saya sendiri sih, saya menangkapnya regenerasi. Saya tidak dengar tentang pengangkatan atau apapun itu. Saya nggak dengar. Lalu saya tanya ke papa saya. Papa bilang itu pengangkatan. Bisa jadi Tuhan pakai kamu, ingatkan kamu untuk semakin hari itu semakin hati-hati dalam hidup. Karena kita nggak pernah tahu juga gitu loh. Bahkan saya sendiri orang yang biasa saja. Dipercayakan mimpi yang besar seperti ini, saya kalau dibilang takut ya takut, saudara-saudara. Siapa yang nggak takut ketinggalan? Cuman ya itu berarti tandanya kita harus semakin hari semakin melakukan karakter Kristus. Amin. Kita harus semakin hari semakin memperbaiki diri kita. Mungkin itu sharing dari saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan bukan berarti kamu ketinggalan. Karena kamu saksi aja hari ini. Saudara yang ketinggalan, hati-hati. Ini kesempatan. Kemudian satu lagi pekerja di Jakarta. Dia tiba-tiba saksi sambil keluar air mata. Bahwa dia bilang sudah lama saya tahu. Ini kisahnya sebelum COVID semua ini. Dia bilang apa? Saya melihat 2 gedung Pak Fengki. Ada di sini Pak Fengki gedung dengan teman-teman banyak. Saya di gedung sini, di atap. Tiba-tiba itu diangkat semua orang-orang. Saya berteriak, jangan tinggalkan aku, jangan. Sambil dia keluar air mata, dia bilang apa? Saya sebetulnya yang lalu mau saksi, tapi saya malu. Karena saya yang ditinggal. Jadi saya gak mau saksi, tapi kali ini saya saksi. Itu peneguhan. Dari saudara, makanya dikatakan ayat firman itu tidak ada penundaan. Jangan main-main. Ini masalah sangat serius sekali. Buat apa kita di gereja terus kita tertinggal itu. Makanya kita lihat saudara, poin pertama. Temanya karakter dan gunung Allah. Kita lihat poin pertama, ke gunung Allah dan mengasihi Allah. Ke gunung Allah dan mengasihi Allah. Ke gunung Allah bukan cari berkat. Ke gunung Allah bukan mengejar mujizat. Ke gunung Allah bukan untuk menampilkan diri. Seperti sekarang yang di media begitu luar biasa. Ke gunung Allah untuk berjumpa Allah karena mengasihi. Hanya orang yang mengasihi Tuhan akan berjumpa. Orang yang cinta sama seseorang, dia akan datang walaupun hujan, walaupun ada kesulitan, dia akan datang.
Kalau kita tidak mengasihi Allah, kita nggak naik ke gunung Tuhan. Sebenarnya aku mengasihi, tunggu dulu. Naik ke gunung Tuhan, Pak, gunung yang bagaimana? Pak, gunung Tuhan itu. Saudara, kalau bicara gunung Tuhan, saudara, itu saya ceritakan, orang percaya itu gampang. Karena itu pemberian Allah imannya. Tapi kalau orang ikut Tuhan, Tuhan katakan yang ikut aku sangkal diri pikul salib, berarti ikut Tuhan. Bukan percaya. Dia naik ke atas. Saudara. Kita nggak bicara gunung-gunung yang tinggi. Ini rumah Allah juga gunung Allah. Saudara. Tadi pagi saya bicara tentang Sakeus. Sakeus itu orang jahat. Ketika Yesus jalan, dia naik di pohon lihat. Padahal yang antri itu begitu banyak. Kenapa Tuhan nggak ngomong yang di depan ini kamu antri, saya panggil ya enggak. Dia lihat Sakeus yang di belakang. Dia datang nggak usah di depan. Mungkin di depan dihargai. 1 jam sebelum datang. Tapi di depan tuh ingin lihat, ingin mujizat, ingin nonton. Tapi kalau Sakeus, dia nggak malu-malu naik ke pohon. Dia lihat Tuhan. Sakeus turun, aku mau pergi rumahmu. Di gereja kita semua sama di gereja. Tapi siapa yang mau sungguh-sungguh di hadapan Allah? Mengasihi Tuhan. Makanya kita lihat poin pertama, 1 Korintus ayat 8, ke gunung Allah dan mengasihi Allah. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Saudara kenal Allah, saudara percaya Tuhan. Saudara mau mengasihi Tuhan? Iya dong. Gak ada Tuhan gak mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia mengorbankan anaknya. Kalau gak dikasih kita gak percaya Tuhan lah. Saudara. Oh jadi aku dikasih Tuhan. Tunggu. Kasih Tuhan itu kasih yang besar dari Allah secara umum. Dipanggil karena mengasihi. Allah itu mengasihi. Termasuk orang jahat juga dikasihi. Saudara. Supaya bertobat. Tapi saudara, yang dikenal Allah, saudara, itu orang yang mengasihi Allah. Orang kalau cinta itu harus dua. Yang satu cinta, yang satu cinta harta. Kawin. Cerai rebutan. Saudara, Allah cinta kita, kita cinta hartanya Tuhan. Gak akan ketemu. Kalau Tuhan mengasihi saudara, kita harus mengasihi dia. Amin. Mengasihi, dia akan kenal kita. Karena, saudara, jangan bicara, oh Allah itu kenal. Oh dia maha tahu, kenal. Tapi kenal secara pribadi itu tidak gampang. Makanya itu kita perlu, saudara, untuk menjadi sahabat Tuhan. Suatu hari saya ada di Manado. Itu sebelum buka gereja. Saya dapat, saudara, kasih Tuhan yang besar. Besar sekali. Saya nggak bisa disombongkan. Tapi saya kalau orang seperti ini, dapat itu luar biasa. Saya waktu berdoa, saya lihat Tuhan. Bukan tidur. Waktu berdoa, lihat Tuhan. Sendirian berdiri di muka saya. Mengajar saya, saudara. Dia katakan apa? Yakobus 4 ayat 4. Kalau boleh keluarkan pelan-pelan, tidak keluarkan tidak apa-apa. Barang siapa yang mengasihi dunia ini, hai kamu orang yang tidak setia, tidak tahu kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tidak sedikit orang Kristen, saudara, ngomong apa saja, mau nyumbang, mau pelayanan, ngomong apa di mimbar, mau ada mujizat, saudara. Belum tentu dia bersahabat Tuhan. Bisa-bisa dia bersahabat dengan dunia. Makanya dia getol. Kenapa? Dapat PK. Getol supaya diundang. Getol supaya terkenal. Dibikin menarik, memang menarik. Tapi orang harus berani bersahabat dengan Tuhan, jangan dengan dunia. Karena kita di dunia tidak kekal. Saudara mau nimbun kaya suatu hari ditinggal kekayaan itu. Kalau kekal, ayo kita cintai dunia rame-rame.
Karena kita kekal. Tapi kita tinggalkan dunia ini. Bukan berarti tidak boleh usaha yang bagus. Tapi jangan mencintai harta. Cintai Tuhanmu. Itu paling penting. Orang kalau cinta harta, saudara, itu akar segala kejahatan. Di gereja mau pelayanan, mau pendeta diberkati, saudara. Nah, itu oke. Tapi apakah hatinya cinta Tuhan? Nah, itu pertanyaan. Tidak gampang memang. Tapi itu satu kisah. Makanya belajar. Siapa yang ingin dipuji manusia akan dibenci oleh Allah. Makanya saudara lihat sekarang orang. Konten-konten. Kita juga ada konten. Harus lebih bagus kalau bisa. Tapi semua orang konten semuanya. Tujuannya apa? Dikenal manusia. Dipuji manusia. Padahal belum tentu dia orang benar, saya nggak tahu juga. Kadang-kadang ada yang ngajar begini kok saudara. Yang ngajar, oh maaf ya, firman Allah itu tidak penting. Ngeri gak saudara? Gitu. Karena Allah nggak seneng ngomong, capek. Dia seneng, dia diem, kamu yang nyanyi. Dia seneng. Ngeri ini saudara, ngeri. Ini ada yang begitu. Ada yang ngomong juga sama. Banyak yang ngomong-ngomong firman ini. Sekarang firman lagi dilecehkan. Pada top-top itu. Sudah, gak usah baca firman. Tidak perlu baca. Kamu yang dengar khotbah ini renungkan aja cukup. Ngeri. Yang khotbah itu bisa salah. Firman gak bisa salah. Mengerikan. Mengasihi Allah, baca surat cintanya Tuhan. Amin. Saya kasih contoh saudara. Ini contoh yang lama. Waktu saya dulu sekolah minggu, mertua saya itu dulu pendeta saya. Saya panggil Om. Sekarang panggil Om, anak ini tarik balik, repot aku. Saudara. Saya, Om, dia khotbah. Khotbahnya apa? Sederhana. Dia khotbah apa? Ada seorang suami istri. Istri ini, saudara, menikah dengan seorang suami yang cukup berduit. Istri ini dikasih pelajaran. Jam 4 lakukan ini, jam 5 ini, jam 6 masak, jam 7 bikin teh, setengah 8 antar anak sekolah, cuci baju, terus sampai malam. Jadi istri itu lihat gini, oh serius, akhirnya, kerja lagi saudara. Capek dia, begini ini. Suatu hari suaminya mati. Suami mati, dia ngomong suara lagu gereja. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Bebas dia. Bebas oleh, waduh luar biasa. Nyanyi dia semangat. Puji Tuhan gak salah toh. Motivasinya apa? Ini ditaruh di kotak. Trauma aku. Dia cinta dengan seorang laki-laki. Dia cinta. Dia menikah. Dia lakukan semuanya. Suatu hari dia lihat kotak itu. Wih, traumaku. Mau saya bakar aja ini. Dia buka. Dia baca. Kaget. Ternyata apa yang tertulis. Dia sudah kerjakan untuk suami yang dicintai yang baru. Ternyata yang di depan. Mungkin dia tidak cintanya cinta uang. Peraturan yang membuat dia marah, capek kok kita ya. Suruh doa puasa, Pak Fengi suruh lagi misi, capek. Saudara, begitu dia mulai cinta suami. Dulu kenapa berat? Sekarang gak disuruh aku lakukan bahkan lebih. Jawabannya karena cinta. Mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, gak ada yang berat. Jangan terpaksa. Terpaksa itu berarti melatih diri. Kalau orang mencintai itu beda. Gak usah disuruh gak apa-apa. Makanya saya kalau khotbah saudara sulit saudara. Karena saudara juga mendengar media, mendengar khotbah lain. Yang kadang-kadang bicara dunia. Dan lebih menarik daripada kita khotbah. Tapi akhirnya saudara, cintamu kepada Tuhan itu terlalu kecil.
hanya karena harta. Sehingga engkau pelayanan pun malas, capek. 4 kali capek. Tanya teman-teman saya. 3 kali ibadah jadi gembala Pak ya. Capek Bapak. Karena gak cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan gak ngomong capek saudara. Saudara kalau anakmu sakit. 3-4 hari. Kerjaanmu kamu tinggal jaga anakmu. Betul gak? Mau berapa kali perak sampai kita bersihin. Gak takut. Gak tidur pun gak apa-apa. Karena cinta itu. Makanya karena begitu besar kasih Allah. Allah itu tidak pernah ngomong besar kasih. Hanya Yohanes pasal 3. Karena Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, kasih itu ya kasih. Tapi dia ngomong sangat besar. Itu gak gampang. Makanya disinilah ada perubahan lah. Kalau ada SOP peraturan, pelayanan. Saudara kalau tugas, semangat. Kalau gak semangat, saya gak tahu. Itu urusan saudara. Hal yang kedua, meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Wah ini penting ini. Sekarang orang suka meninggikan pendetanya, artisnya semuanya. Gak pernah meninggikan Tuhan. Kalau WL-nya umpama saya order lama, pasti saudara hilang semua. Tapi kalau saya kasih WL-nya cantik ganteng, ngomongnya enak, yang datang banyak. Kenapa seperti itu? Karena saudara tidak meninggikan Tuhan. Saudara yang tertarik dengan orang di depan. Kapan-kapan saya cari VL yang umur 75. Nanti kan keluar komplain semua. Gereja apa ini? Kan aneh. Karena saudara tidak meninggikan Tuhanmu. Gak percaya. Cuma dicoba. Sekali aja. Nanti kan komplain semua. Bahkan saudara ngomongnya sampai 1 bulan. Komplainnya. Nah kita lihat yang meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Kita lihat siapa itu. Kejadian 22 ayat 15 sampai 16. Untuk kedua kalinya. 2 kali berarti. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Orang yang meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Katanya, aku bersumpah demi dia yang hidup. Tidak. Dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Itu Tuhan berarti. Karena tidak ada yang lebih dari dia, dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, apa? Meninggikan Allah. Engkau mencintai Tuhan lebih daripada segala yang ada. Anak tunggalmu pun kamu persembahkan. Kalau ngomong gini, gembala-gembala pekerja lemes ngabe. Ini hari Minggu Pak, saya kalau disuruh kerja bonus. 1 juta, ya sorry Pak. Hati-hati ujian itu. Ini anak tunggal 1 janji diminta taruh atas. Diikat mau ditahan. Kata malaikat itu. Ya, makanya dia berseru itu. Terus kita lihat. Ayatnya 15-16 ya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan sepeda motor. Sepeda motor aja nangisnya 1 tahun. Ngamuk-ngamuk. Tuhan gak minta harta kita, saudara. Tuhan minta berhala yang ada dalam hatimu. Dia minta engkau mempersembahkan hatimu. Hatimu ada apa? Gitu loh. Yang kau cintai harus berikan Tuhan. Itu Tuhan mau yang luar biasa. Mungkin kalau di tempat lain mungkin bicara harta. Kita bicara Tuhan. Saudara. Dia minta apa yang ada dalam hatimu yang menjadi berhalamu itu loh. Hobimu. Apa itu Tuhan singkirkan berhala itu. Gak gampang. Makanya kalau lihat kisah Simpson. Yang hebat.
Kemudian main-main dengan dosa, buta dia. Akhirnya dia kerja paksa. Hanya untuk orang bangsa Filistin. Suatu hari dikeluarkan jadi badut dia. Ini loh Simson. Pahlawan Israel yang bikin gerbang diangkat. Orang dibunuh. Semua gak ada yang lawan dia. Sekarang lihat Simson di tempat gelanggang buta. Terus dia berkata sama anak kecil, nak, taruh di tiang yang paling besar. Kan dia anak ketok. Diantur. Paling besar. Ini. Besar, besar. Tuhan, sekali ini beri kekuatan kepadaku. Tuhan mendengar bukan karena doanya. Karena ayat mengatakan, rambutnya sudah panjang. Tuhan selalu mendengar doamu. Tapi bukan doamu yang hebat. Orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jangan ada yang bikin rambut panjang. Saudara. Tapi saudara, hatimu harus benar di hadapan Allah. Dia di tiang besar. Dia robohkan tiang itu. Hancurlah semua gedung. Yang mati lebih banyak daripada selama dia hidup. Tiang yang paling besar. Berhala yang paling besar dalam hatimu. Kalau sombongan, pujian, keterkenalan, saya tidak tahu. Saudara, kita nggak bicara masing-masing punya berhala. Termasuk saya ini bisa buang-buang juga ini. Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia Yesus. Bukan cuma pujian loh ini ya. Barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Kalau kita meninggikan Yesus di hati kita, tidak ada yang lain. Sakit hati, kebencian, sombong hilang, harus dilawan. Baru kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapakku. Lukas 18 ayat 14. Saudara lihat itu. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Itu tentang perumpamaan pemungut cukai dan orang Farisi yang lagi berdoa. Yang pemungut cukai dibenarkan, yang Farisi perpuluhan, persembahan, ibadah gak direken. Karena sombong. Orang ini pulang, pemungut cukai, ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu Farisi tidak. Maka di gereja ini banyak orang cuma ngomong banyak hal. Mujizat, perpuluhan, nubuatan, bahasa roh, pujian penyembahan. Ini terus diomongin. Dengerin di mana-mana kan gitu. Tapi siapa, saudara, yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau merendahkan diri, berarti Yesus yang ditinggikan. Kalau kita merendahkan diri kita, sambil ngomong Yesus, sebenarnya Yesus cuma jadi alatnya dia. Untuk supaya populer, banyak duit. Dia lupa bahwa hidup Tuhan, bersama Tuhan, itu sumber segalanya. Ini hati-hati ya saudara. Saya tidak cerita ini, kita ke poin ketiga saja secara cepat. Di atas gunung Tuhan sediakan. Kejadian 22 ayat 12-14. Lalu, ini kejadian Abraham tadi ya. Kejadian Abraham waktu mempersembahkan itu loh. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Tuhan tuh maha tahu. Dia tahu hatimu-hatiku loh. Ngomong cinta sampai keluar air mata, sampai liurnya keluar. Belum, Tuhan sudah tahu. Belum tentu benar juga. Bahwa engkau takut akan Allah. Kita nggak mencintai Tuhan, nggak usah keluar air mata, nggak usah ngomong. Berhalamu harus dibuang. Itu nomor 1. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Ini berhalanya dia begitu dulu. Yang tunggal kepadaku. 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat
seekor domba jantan di belakangnya, laki-laki. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar, Yesus, anak domba Allah, dimahkotai duri. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya dilepas taruh di sini. Saudara, maka Abraham menamai tempat itu, tempat yang di Gunung Moria, tempat Maha Kudus. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan. Nggak perlu saudara pergi Gunung Semeru tinggi. Gitu. Di atas gunung Tuhan artinya saudara. Mungkin seperti Sakius utamakan Tuhan. Mungkin beralamu yang nomor besar dibuang. Belajar mencintai Tuhan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Luar biasa, nggak naik ke gunung Tuhan. Nggak usah ngomong, Tuhan sudah siapin semuanya. Daud naik ke gunung Tuhan. Datang, naik gunung. Makan. Hah? Makan? Musuh begitu banyak. Tuhan berkata, dia mengidahkan makanan di depan lawan-lawannya Daud. Seakan-akan lawannya Daud, ganyang, sikat. Tuhan ngomong, ciak-ciaan dulu. Betul gak saudara? Loh itu musuh. Biar dia iri, biar mati kelaparan dia. Itu luar biasa. Musuh tidak diambil. Terus sampai 14 tadi ya. Di atas gunung Tuhan akan sediakan. Mungkin ada teman saya mau saksi, boleh. Kalau enggak saya yang saksi. Ada enggak? Saya silong. Iya, ini mana? Oh, enggak kelihatan ya. Lo ayo, maju. Apa saya turun, saya dorong. Ya dia ikut saya sudah sejak tahun 93. Dia bisa melihat ratusan kuasa Tuhan. Dia melihat ratusan mujizat. Dia melihat nyata semua. Dia bisa saksi apa yang dia tahu, saya tidak tahu. Haleluya. Saudara, sebetulnya kalau dibilang ya saya malu juga malu karena saya ini dalam proses Tuhan yang luar biasa. Ada banyak yang belum beres ya, ada beberapa teman yang mendukung saya dan saya juga belum beres, tapi saya lebih malu kalau di tengah-tengah yang Tuhan izinkan ini saya tidak berani saksi. Ada sedikit urusan saya yang menurut saya sudah nggak mungkin untuk bisa jalan, tapi beberapa yang bulan lalu saya dikasih mimpi dan saya jalan, saya lapor ke Pak Fengki. Saya dikasih mimpi, saya ketemu dengan seorang pengacara ini dan saya lapor, Pak Fengki bilang jalan. Bukan hanya pengacara itu, tapi siapapun pengacara itu Tuhan bisa pakai. Dan saya jalan, saya melihat bahwa di tengah-tengah saya tidak berdaya, saya kekurangan, saya juga banyak yang tahu. Saya sedang diproses bukan cuma di ekonomi, di anak-anak juga, di keluarga saya. Tapi bagaimana saudara, saya tetap bisa membuktikan bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Dan saya percaya bahwa ini bukan satu kesombongan. Saya ada di gereja ini sebagai contoh. Saya sebagai orang yang mula-mula dan tidak gampang, saudara. Saya tidak pernah hitung-hitung. Saudara dulu lihat saya di gereja mau jam berapa, mau kapan pun, tengah malam dipanggil, layani orang, saya tidak pernah mundur. Tapi Tuhan izinkan sesuatu yang tidak mudah dalam hidup saya. Saya harus betul-betul diasah. Karena saya sering berkata, saya bersaksi apa yang saya punya Tuhan punya. Ketika Tuhan ambil, apakah saya marah? Banyak orang yang saya ajak sekarang hari-hari ini lebih kaya dari saya. Bahkan mungkin saya ada di bawah, tapi saya percaya semua Tuhan punya. Sebab itu saudara bantu doa, sebab saya rindukan sekali bagaimana ketika Pak Fengki berkhotbah, selesai berkhotbah, saya saksi sedikit. Saya tidak malu apa yang Tuhan izinkan. Cuma saya belum bisa ceritakan semuanya.
Saya bisa ceritakan tentang bukan cuma masalah ekonomi, masalah keluarga saya, anak-anak saya. Sangat ngeri Tuhan izinkan. Tapi hari ini saya bisa berdiri bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan, saudara. Amin. Sebab itu semua teman-teman yang Anda hari ini baik, saya hanya bisa berdoa supaya Anda dipagari, Anda tetap kuat, Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya jangan seperti yang saya alami. Saya ini cukup aja sebagai contoh supaya bagaimana ketika kita ikut Tuhan, jangan pernah mundur. Saya sudah komitmen, saya melayani Tuhan, tapi ada banyak hal yang kadang-kadang masih ada berhala di dalam hidup saya. Saya lebih utamakan apa yang menjadi kebutuhan saya lebih kadang-kadang memilih kerja. Saya, saudara, dan itu semua Tuhan tahu. Sebab itu saya bilang ke Pak Fengki, saya rindukan sekali beberapa kali kalau Pak Fengki khotbah, mestinya habis dia khotbah saya harus nyembah. Saya mengajak untuk kita menyerahkan diri, mengucap syukur. Tapi beberapa kali saudara saya hanya di belakang, banyak kali saya ikut, saya diam. Kenapa? Saya tidak mau menjadi sandungan buat orang lain. Pak Fengki suruh saya khotbah, saya bilang enggak. Sebelum Tuhan bukakan jalan. Hari ini saya berdiri di sini, saya tahu Tuhan sedang buka jalan kepada saya. Walaupun saudara menurut manusia tidak mungkin. Tapi saya melihat bahwa Tuhan masih bersama dengan saya. Amin saudara. Saya beberapa kali dikasih Tuhan juga ajaib. Saya satu peristiwa sebelum ini, ada satu tanah saya yang diambil paksa. Mau digantikan dengan nilai yang tidak pantas. Saya lapor ke Pak Fengki. Pak Fengki bilang dia dapat bahwa harus di atas 1 juta. Beberapa kali ditawarkan ke saya sudah jadi 500. Tetap saya lapor Pak Fengki. Dia bilang Tuhan bilang di atas 1 juta. Kalau menurut pikiran saya kasih aja. Toh sudah cukup. Daripada harus berperkara ambil di pengadilan. Tapi saya juga mesti belajar tunduk. Karena dibilang di atas 1 juta. Tiba-tiba ya. Bulan Januari. Tahu-tahu saudara, tiba-tiba saya dipanggil, diurut semua saudara. Dan saya diganti di atas 1 juta, 1.170. Saya lapor ke Pak Fengki, saudara. Pak Fengki bilang, ya terus mau tunggu apa? Tuhan kan bilang di atas 1 juta. Jadi saya melihat bahwa cara Tuhan pelihara kita luar biasa. Amin. Nah saya percaya bahwa hari ini saya ada di sini saudara. Pemusik boleh maju. Saya ada di sini saudara, saudara lihat. Ada banyak hal yang belum beres. Tapi saudara kasih kesempatan. Untuk paling enggak Tuhan bisa buktikan. Bahwa apakah saya ini masih layak untuk menjadi berkat. Ada banyak belum beres, saya tidak sebutkan satu-satu. Tapi saya percaya. Saya bilang Tuhan, jangan hidup saya mempermalukan Tuhan. Tuhan izinkan banyak yang saya alami. Tapi tolong kasih kesempatan Tuhan. Supaya semua yang belum beres, maupun utang saya bisa menyelesaikan karena nama Tuhan. Amin. Kita pujikan satu lagu. Saya tambah dulu. Jadi kita rame-rame dapat visi Tuhan untuk beli tanah yang tidak mungkin. Karena kita nggak punya uang. Jadi beli tanah yang 100.000, 125.000. Bukan di sini. Daerah-daerah luar pulau. Kita beli, saudara. Dia tidak tahu beli berapa dia. Suatu hari tanah itu kena tol. Sudah dihargai 200.000. Uang dititipkan di pengadilan. Kita udah digenjot-genjot, dimarah-marahin. Saya bilang 1 juta lebih. Gak ada Pak. Semua sudah terima 200.000-an nih. Bapak ambil uangnya pengadilan. Saya ngomong tunggu. Bulan Januari kita terima 1 juta lebih per meter. Kita serahkan orang aja untuk ngurus. Teman saya pendeta ngurus saja. Kamu dapat berkat enggak? Dapat. Urus. Kasih saya 1 juta, lebihnya kamu ambil. Lumayan biasa saudara. Itu pendeta. Tidak tahu berapa dapat jual, berapa puluh M, saya tidak tahu. Dia tidak pernah cerita banyaknya. Kalau kurang cerita. Akhirnya dapat betul. Januari dapat. Teman saya yang pendeta yang susah ini, dia terima, dia beli mobil-mobil. Sekarang jadi orang besar. Kita tetap biasa saja. Bukan, saudara jangan cari saya.
Soalnya mau tanya saya nggak mungkin jawab. Kecuali Tuhan kasih saya ngomong. Saya nggak gampang orang ngomong nubuatan. Saya tidak ingin supaya saudara mengandalkan manusia. Semua harus naik ke gunung Tuhan. Di situ Tuhan sediakan. Gunung Tuhan itu gunung yang kudus. Namanya dia nama yang kudus. Tidak boleh nama ada orang yang kita benci. Nama-nama benda apa yang menjadi berhala dalam hidup kita. Apalagi nama Yesus di atas segala-galanya. Kita berdiri, kita pujikan pujian ini. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Angkat tanganmu. Bab kau mulia. Angkat tanganmu. Dan layak. Bersihkan hatimu. Karena kemuliaan tidak bisa bercampur dengan kejahatan. Dan yang akan memerintah Dia ada dalam hatimu, saudara. Glory, angkat tanganmu, pujikan ini. Mulia. Bukan dari kata-kata kami, Tuhan. Keluar dari hati kami. Semua berhala kami buang. Di atas gunungmu kami melihat kemuliaan. Mulia. Glory, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah segalanya. Di bumi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yes, Tuhan. Dan yang akan memerintah selamanya. Semuanya di bumi. Glory, mari sembah Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Sembah. Mari buka hatimu. Kita sembah Dia. Mari buka hatimu, saudara. Haleluya. Dia mau bertakhta dalam hatimu. Dia akan memerintah dalam hatimu. Engkau baik Raja Tuhan. mulia sedang datang dalam hidup kita. Engkau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Aku buka hatiku, Tuhan. Bapa Engkau ajaib. Haleluya. Oh,
tidak bisa berteriak-teriak di bawah. Di atas gununglah Tuhan sediakan. Percaya itu mudah, karena itu pemberian Allah. Mengikut Tuhan naik ke gunung Tuhan, berhala harus dibuang dalam hati kita. Tidak ada penundaan lagi. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka sampai ke anak cucu. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Disitulah Allah-Mu memerintah. Disitulah Dia tinggal. Ketika berkat Tuhan diberikan, jangan bengong menerima. Karena kalau Allah membuka pintu, tidak ada satupun yang menutupnya. Kalau Dia memberi berkat, jangan bingung, kita pasti terima. Tapi kerap kali hati kita yang tidak tahan uji, menjadi geger, sombong, arogan, dan menjadi berhala. Sebab itu firman Allah mengatakan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia yang surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta mengangimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas.